Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai modul pertemuan keempat Web Programming 3, di mana pada pertemuan keempat ini atau minggu keempat ini akan dibahas mengenai pembuatan tampilan dari booking buku. Nah, secara rinci di sini kita akan membuat sebuah controller nanti booking buku, controller booking, kemudian pinjam, kemudian mendefinisikan controller booking dan pinjam, kemudian memodifikasi maksudnya, kemudian memodifikasi halaman booking buku. Nah, secara umum pada pertemuan ini adalah kita akan membuat sebuah halaman untuk booking. Jadi setelah muncul halaman katalog buku, di situ kan ada tombol untuk booking. Nah, ketika diklik tombol, maka nanti akan menampilkan data yang di booking atau data booking buku. Nah, kemudian memodifikasi maksudnya di sini kita bisa menambah booking dari bukunya. Kemudian kita juga bisa menghapus data booking tersebut. Itu maksud dari modifikasi. Sampai dengan nanti selesai booking. Jadi nanti di pertemuan berikutnya, ya, kalau ini adalah untuk transaksi booking, maka nanti di pertemuan kelima adalah untuk transaksi selesainya. Seperti itu. Nah, secara umum, ini yang akan kita lakukan di pertemuan keempat ini, langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita akan nanti membuat model booking.php dan model pinjam.php. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat yang namanya model user dan model buku. Nah, di pertemuan keempat ini, karena sudah masuk ke dalam transaksi booking dan transaksi pinjam nantinya di pertemuan selanjutnya, maka nanti kita akan membuat model booking dan model pinjam untuk mengakses ke dalam database transaksi pinjam dan booking. Kemudian setelah itu nanti kita akan mengedit file autoload. Nanti di sebelumnya di autoload itu hanya berisi model user dan model buku, maka nanti akan kita tambahkan dengan model booking dan model pinjam yang sudah kita buat. Kemudian langkah yang berikutnya yang ketiga adalah kita akan mengedit file header. File header ini kenapa kita edit? Karena sebelumnya, ini kalau kita lihat sebelumnya, ini hanya berisi tentang booking buku. Seharusnya ini adalah jumlah yang di booking. Jumlah buku yang di booking. Kalau memang dia belum booking, maka di situ akan tertera 0. Jadi pada saat dia login, masuk, ini secara otomatis kalau dia belum booking buku, ini otomatis 0. Nah, itu yang akan kita edit nanti di file headernya. Kemudian apa lagi? Kemudian nanti kita akan membuat controller booking. Ini untuk menampilkan nanti ya, untuk menampilkan sebenarnya untuk mengakses nanti fungsi dari tampilan bookingnya seperti apa. Namanya controller booking.php serta fungsi tambah booking. Nah, tambah booking ini berasal dari tombol sini ya. Pada saat diklik ini sebenarnya dia akan mengakses ke dalam controller booking terus tambah booking seperti itu. Maka nanti kita akan buat fungsi tambah booking. Kemudian nanti setelah itu berikutnya adalah kita akan membuat view. Jadi kalau sudah fungsinya sudah ada, maka nanti kita akan buat tampilan view-nya, data booking. Data booking.php adanya di folder view booking. Nah, ini akan kita buat tersendiri nanti foldernya karena kita belum ada folder booking. Jadi nanti tampilannya seperti ini nanti view bookingnya ya. Dalam bentuk data setelah kita klik bookingnya di situ di atas nih booking buku kita klik maka muncul tampilan seperti ini. Apa buku yang di booking? Seperti itu. Kemudian
Yang terakhir nanti pada pertemuan kali ini adalah kita akan membuat fungsi hapus booking di sini. Nah, ini tombol ini nanti mengarah ke dalam penghapusan data booking, maka nanti kita akan buat juga sebuah fungsi dengan nama hapus booking. Nah, itu kira-kira langkah di pertemuan keempat ini. Jadi, ada 6 langkah yang secara umum akan kita lakukan untuk mata kuliah web programming 3 di pertemuan keempat ini. Oke, kita langsung aja ke tampilannya. Nah, ini editornya. Nah, ini tampilan awal pertama kali ya. Jadi nanti pada saat diklik booking, nah kita materinya ke sini. Kita bisa lihat di status barnya di situ dia akan mengarah ke booking, kemudian tambah booking. Kemudian ID-nya berapa bookingnya. Nanti akan ke situ di arahnya. Nah, kebetulan ini belum kita buat ya kan ya. Jadi arahnya nanti akan ke sini, controller booking, fungsi tambah booking, ID-nya 1. Seperti itu. Oke. Kemudian nanti ini akan muncul nilainya berapa buku yang di bookingnya. Nah, kita langsung ke langkah yang pertama di mana kita akan membuat sebuah model baru ya. Di sini belum ada nih model baru, model buku dan model user. Kita akan membuat model namanya model booking. Model booking titik PHP. Oke. Nah, scriptnya di sini sudah ada di modulnya, nanti silakan diketik. Ini berisi sebenarnya hampir sama seperti model user dan model buku ya, berisi tentang sintaks-sintaks atau SQL dari pengaksesan database-nya atau tabelnya di sini. Misalnya ada get data, berarti untuk menampilkan datanya, row berarti berdasarkan barisnya ya, ini untuk menghitung jumlah data sebenarnya. Kemudian get data where untuk menampilkan data berdasarkan kriteria, get order by limit nanti untuk menampilkan data berdasarkan nanti kita maunya berapa. Misalkan mau menampilkan 5 aja nih ya, bisa kita atur di sini limitnya 3 misalkan, atau 5 seperti itu. Dan ada join order di sini untuk menggabungkan beberapa tabel. Di sini ada booking detail, nanti akan ada booking detail dengan booking ya, karena dia saling berelasi, ini akan dilakukan join. Kemudian juga ada simpan detail, ini sama. Kemudian ada insert data untuk menyimpan, update untuk mengupdate data, delete untuk menghapus, find untuk menemukan atau mencari ya, mengosongkan data juga sama menggunakan truncat. Create time di sini karena nanti kita akan memasukkan setiap data yang terbooking itu belum masuk ke dalam tabel pinjam, tapi dia masuk ke tem dulu. Nah, belum masuk ke tabel booking, tapi masuk ke tem dulu nanti. Dari tem nanti kalau sudah diklik selesai tombolnya dia booking, baru dia pindah ke tabel booking. Gitu. Dan juga sama, select join, kemudian show tem untuk menampilkan tabel temporary. Ini untuk menampilkan atau membuat kode otomatis. Nah, seperti itu. Ini script yang ada di model booking ya. Jadi lumayan banyak karena memang transaksi ya. Jadi cukup banyak untuk scriptnya. Ini nanti kita ketik di sini. Oke. Ini sudah diketik. Nanti setelah ini berikutnya adalah kita akan membuat model yang berikutnya adalah model pinjam. Oke, titik PHP. Di model pinjam titik PHP isinya juga sama, script-script atau fungsi-fungsi, sebuah fungsi-fungsi SQL di sini. Ada simpan, select, update, delete, dan lain-lain. Nanti silakan bisa dibaca sendiri di sini. Fungsinya ada macam-macam, simpan detail. Secara umum adalah ya setiap tabel nanti punya model sendiri. Jadi misalkan ada
tabelnya tabel mengenai booking ya, nanti ada model booking sendiri. Yang berhubungan dengan pinjam, nanti ada model pinjam sendiri. Berhubungan dengan user, nanti ada model user berhubungannya seperti itu. Jadi tidak dicampur. Oke, ini bisa diketik nanti, kemudian kita simpan kalau sudah diketik. Oke, ini script dari model pinjam. Kemudian berikutnya adalah kita akan mengedit ya, ini ya. Mengedit autoload dengan menambahkan model-model yang sudah kita buat tadi. Kita lihat di sini autoload dia ada di config ya, yang paling atas nih autoload. Kalau sebelumnya modelnya itu hanya ada ini, model user dan model buku, nanti kita bisa menambahkan model yang tadi kita buat, model booking dan juga model pinjam. Oke, seperti itu. Jadi supaya nanti kita bisa menggunakan model-model ini pada controller-controller atau script-script yang mau kita pakai nantinya. Oke, berikutnya ini ya. Tadi seperti yang saya bilang, langkah berikutnya adalah kita akan mengedit file header. Karena sebelumnya file headernya di sini, di file header usernya, view user template ya, template user di header, ini hanya menampilkan gini aja. Mana nih ya? Nah, ini dia. Ini aja, booking buku. Belum menampilkan jumlah yang di booking di situ. Makanya tampilannya hanya ya gini aja. Booking buku ini aja. Tanpa adanya jumlah yang di booking di situ keterangannya. Oke. Maka nanti kita akan lakukan pengeditan di script ini. Di script booking buku ya. Di script booking buku ini kita akan lakukan pengeditan seperti yang tertera di modul nanti. Ini scriptnya. Kalau dijelaskan nanti pada saat diklik atau nanti pada saat dijalankan halaman home-nya, maka dia akan menampilkan ini. Model booking, get dataware, temp, menampilkan jumlahnya nanti. Jumlahnya ada berapa? Karena di sini ada yang namanya numrow. Jumlah datanya ada berapa? Nanti diambil dari temporary. Temporary ini berarti tadi ya, tabel yang pada saat kita klik tombol booking nih, di salah satu buku, maka dia masuk ke tabel temporary. Maka secara otomatis dia akan masuk ke dalam sini. Jumlahnya berapa? Gitu. Nah, sementara untuk linknya sendiri, dia akan mengarah ke sini pada saat diklik booking. Booking di mana? Ya kemarin sudah kita yang nanti akan kita buat ya. Booking itu sebenarnya hanya menampilkan halaman yang sama sih sebenarnya. Jadi pada saat diklik tambah, kita tidak berpindah ke halaman manapun gitu. Tetap di halaman yang sama, tapi ini akan bertambah jadi 1. Misalkan awalnya 0 nih. Saya klik booking, ini akan jadi 1 tanpa merubah halaman. Seperti itu. Oke. Makanya nanti kita akan coba pengeditan di sini. Oke, ini kan saya coba lakukan pengeditan. Oke. Ya, ini agak panjang, jadi saya akan coba perlihatkan semuanya aja. Oke, ini dia. Tadi ya, yang diedit di sini. Oke. Jadi nanti pada saat kita jalankan scriptnya, booking, ini sudah kita simpan. Nah, akan muncul di sini 0. Artinya ya akun ini, Marullah, ini belum melakukan booking apa-apa. Jadi 0. Nah, pada saat saya klik booking, ini akan bertambah jadi 1. Seperti itu. Ini kalau saya klik booking, ini akan tambah jadi 1. Tapi kan ini memang belum kita buat ya, jadi belum muncul apa-apa. Ini masih 0 datanya. Seperti itu.
Nah, itu fungsi dari kita mengedit headernya untuk menampilkan jumlah buku yang di booking berapa sih, seperti itu. Oke, berikutnya adalah ini, kita akan membuat controller booking. Nah, baru kita masuk ke dalam intinya nih, controller booking dan juga fungsi tambah booking. Nah, controller booking itu sendiri, kalau kita lihat di sini, nah ini dia. Di sini, dia akan menampilkan ini ya, Showtime, jadi menampilkan data nanti. Jadi pada saat diklik nanti bookingnya, dia akan menampilkan show temporary-nya, tampil temporary-nya ada berapa, nilai-nilainya akan ditampilkan gambar, user, email, dan tanggal input di situ. Seperti itu. Kemudian nanti, kalau misalkan belum ada datanya di sini, misalkan belum ada nih datanya nih, jika DTB kurang dari 1 atau tidak ada datanya, maka nanti akan muncul pesannya adalah tidak ada buku di keranjang. Ini kalau misalkan begini, kalau misalkan saya 0 nih, saya klik ini nih, maka nanti akan muncul pesan data tidak ada di keranjang. Seperti itu. Else, dari nanti kalau misalkan ada, dia akan memanggil data booking di sini. Nah, ini view-nya, view data booking. Jadi pada saat diklik nanti, maka dia akan menampilkan data booking. Nah, data bookingnya dari mana? Ini belum kita buat, karena ini ada di langkah yang ke-5 ya. Data booking itu data ke-5 nanti. Seperti itu. Ini isi dari script controller booking.php. Jadi nanti kita akan coba buat scriptnya ada di controller, namanya controller booking ya. Booking.php, oke. Seperti itu, ini kita lakukan pengetikan scriptnya sesuai dengan yang di modul. Oke, sip. Nah, ini dia sudah. Ini bisa kita lihat bo.id user di Suri segmen 3 yang ngambil ID-nya nanti. Kemudian usernya diambil dari login-nya. Kemudian nanti dia akan parsing data ke dalam parameter booking, nanti nilainya adalah join, model booking, join order ID, ini berarti ada join-nya. Ini join order berarti ngambil dari model booking ya, sudah kita buat. Join order, ini dia. Nah, ini dia. Berhubungan dengan booking detail dan ID booking, ini kemungkinan dipakainya nanti pada saat sudah selesai bookingnya. Kemudian ini juga sama, cek data. Kalau misalkan datanya sudah ada atau ada datanya, nanti image, user, email, ini kan secara otomatis kan ngambil dari ini ya, ngambil dari yang login siapa sih untuk data pembookingnya. Kemudian nanti akan ditampilkan image, usernya siapa, emailnya apa, tanggal inputnya berapa. Setelah itu dia akan ngambil nilai di sini, menampilkan Showtime 6 row, ada berapa nanti jumlah yang di bookingnya gitu. Jika jumlah di booking kurang dari 1, maka nanti akan muncul pesan ini ya, tidak ada buku di keranjang, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada datanya, temnya, maka dia akan menampilkan select image, judul buku, penulis, penerbit, di mana ID-nya adalah 1. Setelah ini, data-data ini nih, tem ini akan dikirim ke dalam data booking. Seperti itu.
ini belum ini ya, ini belum nambah data ya, nambah data belum kita buat fungsinya. Ini hanya menampilkan datanya aja, menampilkan data booking sementaranya, seperti itu. Jadi setelah ini ya kita belum bisa menampilkan apa-apa. Jadi kalau ini kita jalankan, muncul pesan tidak ada buku di keranjang karena memang belum ada datanya, seperti itu. Tapi kalau ada nanti akan dimunculkan datanya, kirim datanya, terus tampilkanlah itu data bookingnya, seperti itu. Nah, setelah ini, setelah kontrol booking selesai, berikutnya adalah kita akan membuat fungsi tambah booking ya, di bawah sini. Membuat sebuah fungsi tambah booking, fungsinya adalah untuk menambah data booking di situ ke dalam tabel temporary pastinya karena belum dilakukan pembookingan di situ. Nah, tambah bookingnya ini scriptnya di sini juga ngambil nilai, kemudian bisa dilihat di sini cukup panjang sebentar. Kita lihat di sini memilih data buku untuk dimasukkan ke tabel atau keranjang melalui variabel isi. Nah, select bintang from buku where ID. Nah, ini untuk menampilkan bukunya secara umum. Kemudian nanti data-data yang disimpan di sini. ID buku, judul buku, ID user, email user, tanggal booking, image, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Ini yang akan disimpan ke dalam temp ya, temporary. Kemudian dicek di sini apakah buku yang mau di booking itu sudah ada di keranjang. Dan menggunakan script ini. Model booking get data where temp. Jadi dia mencari data dulu, ya kan? Datanya dicari nih. Nanti ada nggak nih datanya nih? Sudah masuk belum? Jadi kan kita minjem buku satu ya. Jadi cuma bisa satu buku yang sama, tidak bisa beda di situ. Kemudian dicek user ID-nya. Untuk temp user ini, untuk ngecek apakah nanti buku yang dipinjam sudah 3. Jadi kalau sudah 3 kan tidak bisa lagi ya. Tidak bisa lagi untuk melakukan peminjaman. Kemudian data booking ini untuk cek apakah dia sudah punya data booking sebelumnya. Jadi misalkan dia sudah booking nih, tapi belum dilakukan peminjaman nih. Nah, itu juga tidak diperbolehkan oleh sistemnya. Nanti ketiga kondisi ini akan diberlakukan. Jadi yang pertama kondisi kalau misalkan buku itu sudah di booking, mau minjem lagi, nanti muncul pesan. Tapi kalau kondisi berikutnya adalah dia sudah minjam 3 buku, mau minjem lagi tidak bisa, nanti akan muncul pesan. Atau yang ketiga, dia sudah punya data booking nih, yang belum diambil. Jadi belum ini ya. Maksudnya booking itu dia sudah lakukan selesai booking nih kondisinya. Jadi diklik booking, kemudian selesai booking itu kan masuk ke dalam tabel booking ya, tapi belum diambil nih sehingga dia tidak pindah-pindah ke pinjam. Nanti juga akan dimunculkan pesan. Nah, di sini scriptnya bisa kita lihat. Ini untuk yang temp dia untuk menampilkan data temporary di sini dengan mencari ID bukunya. Kalau sama dia tidak bisa. Kemudian untuk temp user ini untuk mengecek number row-nya di sini jumlahnya berapa berdasarkan si user ID-nya nih dari tabel temporary. Jadi pada saat dia minjem tidak boleh 3. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah from booking. Jadi dari tabel booking si ID ini, si user ID ini dia punya nggak datanya seperti itu. Nah, di bawahnya, nih baru ada kondisinya. Jika data booking ini berarti yang mana nih? Yang tadi ya, kalau dia punya booking tapi belum diambil bukunya, lebih dari 0 atau berarti ada datanya, akan muncul pesan masih ada booking buku sebelumnya yang belum diambil. Dia akan redirect ke base URL atau ke home. Kemudian kondisi yang kedua, if temp, jadi ini antara atas dan bawah ini tidak ada
hubungan ya. Jadi ini kondisi data booking, ini kondisi temp ya kan. Jadi kalau misalkan tempnya lebih dari 0, temp itu yang mana tadi? Temp itu adalah untuk ini, data buku yang sama. Nah, nanti kalau data bukunya ada yang sama, atau saya udah minjem buku A nih, sama minjem lagi nih, di waktu yang sama, itu nggak bisa. Nanti akan muncul pesan, buku ini sudah Anda booking. Dia akan direct ke home lagi. Itu. Yang ketiga adalah time user tadi. Time user ini untuk mengecek number-nya atau jumlahnya. Di sini adalah bookingnya. Dia udah berapa kali nih masukin gitu. Jika sudah 3, maka nanti akan muncul pesan booking buku tidak boleh lebih dari 3. Dia akan didirect lagi ke controller home. Seperti itu. Itu kondisinya, 3 itu. Kemudian di sini ada juga model booking create time. Ini kalau kita belum buat ya, walaupun sebenarnya di awal kita sudah buat sebenarnya untuk tabel temporary, tapi ini jaga-jaga kalau misalkan belum ada. Kemudian ini model booking insert data, berarti pengisian data. Jadi pada saat diklik booking, masuknya ke sini nih, ke tabel temporary, seperti itu. Nah, ini kondisi yang terakhir. Jadi kalau if yang di atas 3 ini aman-aman aja ya, nanti terakhir berarti ini akan muncul pesan buku berhasil ditambahkan. Gitu. Nah, itu script dari tambah booking yang ada di controller booking di sini. Ini lakukan pengetikan dengan membuat sebuah fungsi dengan nama tambah booking. Ini dia scriptnya. Nah, pada saat ditambah ini tidak mengarah ke halaman tertentu. Jadi kalau kita lihat di sini pada saat diklik tambah, dia hanya redirect-nya ke home. Jadi pada saat saya klik booking ini di sini, booking itu kan ke tambah booking ya. Dia tidak mengarah ke mana-mana, tapi dia hanya menambah ini aja dari 0 jadi 1. Seperti itu. Dari 1 jadi 2 misalkan. Nah, yang berubah apa? Yang berubah nanti pada saat saya klik ini nih. Saya klik booking buku, ya kan? Dia mengarah ke controller booking. Bisa kita lihat status barnya di situ ke controller booking. Nah, controller booking di situ ini indeksnya dia akan ke sini. Nah, data booking, view booking, data booking. Berarti nanti untuk menampilkan data bookingnya, kita harus buat file view dengan nama data booking untuk menampilkan data yang telah di booking tadi. Gitu. Jadi pada saat diklik tidak menampilkan data bookingnya, tapi data booking akan muncul pada saat kita klik ininya, menunya, menu di sininya. Nah ini dia. Pada saat kita mengakses control booking, maka kita akan menampilkan data bookingnya seperti itu. Oke. Kemudian ini sudah ya, kita sudah sampai langkah keempat nih. Jadi pada saat saya klik booking 1, nah berhasil ditambahkan karena yang belanja. Nambah 1 di sini bukunya. Seperti itu. Oke. Saya booking lagi dengan buku yang sama, muncul pesan buku ini sudah Anda booking, tidak bisa. Sesuai dengan kondisi yang tadi sudah saya jelaskan ya. Buku yang sama tidak boleh, jadi hanya bisa 1 aja bukunya. Seperti itu. Oke. Kemudian saya meminjam buku lagi, 1 lagi, nambah jadi 2 nanti. Seperti itu. Dan seterusnya sampai dengan 3 nanti. Ini 3 ya. Maksimal 3. Jadi pada saat saya mau pinjam lagi, buku tidak boleh lebih dari 3. Hanya 3 batasnya. Seperti itu. Nah, untuk melihat data booking, kita harus mengklik booking buku ini nih. Mungkin memang belum ada filenya ya pada saat saya klik ini. Pesannya ini.
Ini belum ada kita buat nih. Maka langkah yang kelima tadi adalah kita akan membuat sebuah file view dengan nama data booking.php pada folder booking. Nah, ini karena kita belum bikin folder booking ya untuk view-nya di sini belum ada nih. Maka nanti langkah berikutnya kita buat booking. Oke, folder booking ya. Bukan file, folder booking. Nah, disinilah kita akan buat yang namanya data booking. Untuk menampilkan data-data booking bukunya. Seperti itu. Oke. Scriptnya mana? Scriptnya kita tinggal lihat di modul di sini tampilannya. Nah, ini dia. Ini ya. Hanya menampilkan beberapa data aja di situ. Kalau kita lihat di sini isinya nanti kita lakukan pengetikan terlebih dahulu. Oke, saya sudah melakukan pengetikan di sini. Nah, yang ditampilkan hanya nomor, buku, penulis, penerbit, tahun, dan pilihan. Oke, kita lihat di sini. Ini tem ya. Datanya dari tem ini berdasarkan apa yang kita buat di mana tadi pengiriman datanya, pengiriman data temnya. Nah, ini dia ya. Image, select, image, judul, buku, penulis, dan lain-lain di situ. Isinya ya. Nah, di sini kita kan pertama menampilkan gambar ya. Nah, ini pastikan foldernya sudah benar di aset img upload. Kemudian penulis, penerbit, kemudian tahun terbit di sini. Tahun terbitnya, hanya tahunnya aja yang diambil nanti. Kemudian yang terpenting adalah di situ ada tombol hapus ya kan ya. Nih. Ada tombol hapus. Cuman memang nggak pakai caption. Sebentar saya tampilkan biar supaya tidak pindah-pindah. Oke, nah ini dia. Nih, ini untuk menampilkan icon tombol hapus di mana nanti tombol tersebut akan mengarah ke controller booking dan fungsi hapus booking dengan mengirimkan nilai ID buku sesuai dengan yang ada di tampilannya ya, ID bukunya berapa yang dikirim di situ. Kemudian dia juga akan menampilkan pesan di sini konfirmasi yakin tidak jadi booking. Yakin tidak jadi booking gitu maksudnya. Yakin tidak jadi booking gitu. Terus menampilkan juga judul buku. Judul bukunya apa? BTN, BTN SM, jangan sampai lupa ini kadang ada yang tidak tercopy ya untuk stripnya biasanya. Jadi berhati-hati kalau salah dalam penulisan kelasnya di sini biasanya tidak muncul tuh ikonnya seperti itu. Nanti seperti itu. Jadi pada saat diklik nanti tampilan tombol hapusnya dia akan ke sini, booking, hapus booking. Control booking, fungsinya hapus booking dengan mengirim ID bukunya berapa. Gitu. Berarti nanti setelah ini kita akan coba cek. Saya akan refresh kembali apakah muncul data-data yang saya. Oke, ini data-datanya. Data-datanya ini script ini tidak ada, kenapa? Karena kalau saya lihat di sini, kalau kita klik lanjutkan booking buku, dia akan mengarah ke base URL secara otomatis. Base URL berarti ya sudah ada ya. Kemudian kalau selesai booking ini belum ada ya. Belum ada. Karena nanti ini ada di pertemuan yang kelima masalah. Jadi kalau saya klik ini ya nggak kemana-mana nih. Belum ada datanya. Seperti itu. Tapi yang akan kita berikan script adalah ini. Hapus 3 ini. Nah, hapus belum kita buat, ini juga tidak akan bisa terlaksana. Seperti itu, ini pun sama, tidak bisa. Jadi langkah terakhir di pertemuan keempat adalah kita akan membuat fungsi hapus. Namanya fungsi hapus booking. Lihat status barnya, dia akan menghapus, dia akan mengarah ke booking, hapus booking, ID-nya adalah 1. Ini ID-nya 2.
ini ID-nya 3 dan seterusnya seperti itu. Oke, maka berikutnya kalau kita lihat di situ adalah kita akan membuat fungsi hapus booking pada controller booking. Oke, hapus bookingnya kecil semua ya tulisannya. Oke, sesuai dengan yang di sini. Fungsi booking, oke, fungsi booking. Nah, di sini akan kita buat yang namanya mana dia? Hapus booking. Oke. Oke, ini misalkan sudah saya ketik di sini penjelasannya adalah ID bukunya diambil dari URI segmen 3, berarti ID-nya nanti yang diambil. Kemudian ID user ini juga sesuai dengan siapa yang login, ID usernya berapa. Kemudian model booking delete data, dia akan memanggil model booking fungsi delete data. Model booking fungsi delete data itu yang mana? Yang ini ya, delete. Nah, ini dia. Yang di delete tabel apa, kondisinya apa, itu tergantung dari scriptnya. Nah, kalau seperti ini, delete ya berarti yang jadi where-nya ID buku, yang jadi tabelnya temporary. Seperti itu. Kemudian kosong di sini akan menampilkan, nah ini untuk menampilkan jumlah ininya ya, jumlah row-nya, jumlah yang masih adanya. Jadi select from time where ID user. Jadi misalkan 3, saya hapus 1, dia akan berubah jadi 2 di ininya, di apa, di headernya seperti itu. Jika kosong, nah ini jika kosong kurang dari 1, jadi kalau datanya ini yang sudah kita panggil ternyata sudah habis atau kurang dari 1, maka nanti akan muncul pesan tidak ada buku di keranjang. Dia akan ke base URL, else dia akan kembali ke booking. Jadi gini, maksud dari script ini. Jadi kalau misalkan saya hapus 1 nih, dia akan ke control booking ya, ke sini lagi, ke tampilan tabel ini lagi. Saya hapus 2, masih di sini karena masih ada datanya. Saya hapus 3, saya hapus 3 berarti kan sudah habis nih. Nah, kalau sudah habis, maka secara otomatis dia akan ke base URL. Base URL itu apa? Ya home. Maka nanti akan ke tampilan beranda lagi. Seperti itu. Oke, kita akan coba. Misalkan ini sudah selesai, saya buat script hapus bookingnya. Ini saya refresh kembali scriptnya. Saya hapus 1. Oke, saya hapus 2. Oke, bisa ya. Ini tinggal 1. Saya hapus 3. Secara otomatis dia akan kembali ke tampilan berandanya. Karena sudah habis datanya. Nah, tidak ada buku di keranjang. Ini menjadi 0 kembali. Seperti itu. Jadi, intinya di pertemuan keempat ini kita akan membuat sebuah halaman untuk booking buku, di mana nanti hasil bookingnya mempunyai syarat-syarat tertentu. Di situ tidak boleh 2 kali buku atau tidak boleh 2 buku dengan judul yang sama. Kemudian maksimal 3 bukunya. Seperti itu. Penghapusannya pun sudah seperti itu tadi ya, kita hapus. Jadi ini belum masuk ke tabel booking, tapi masih ke tabel temporary. Jadi sebelum saya klik selesai, seperti yang tadi itu, selesai booking, maka tabel itu masih masuk ke isian yang kita pinjam atau booking itu masih masuk ke tabel temporary. Tapi kalau sudah selesai kita booking, baru masuk ke tabel booking. Nah, itu untuk pertemuan keempat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.